Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Learning Journal Pembelajaran Manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama kami Tifa Laksita Diayu Saputri sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2026 golongan 2 gelombang 3 dengan nomor siswa 26108 NIP 2002 0825 2025 06 2001. Formasi perawat terampil Satuan Kerja Rumkit tingkat 3 Dr. Sutarto Yogyakarta. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan Widya Suara, Ibu PNS Trisna Wulandari Sarjana Teknik, pangkat penata muda tingkat 1, golongan 3B, jabatan sebagai penata rekon data LK bagian akuntansi, Satuan Kerja Kudam 4 Diponegoro. Kali ini kita melakukan metode pembelajaran dengan dua teknik, yaitu asinkronus dan sinkronus. Untuk metode pembelajaran sinkronus sendiri, yaitu metode interaksi atau pembelajaran yang terjadi secara real time pada waktu yang sama dengan menggunakan fasilitas Zoom Meeting. Asinkronus adalah metode yang tidak terikat waktu, memungkinkan partisipasi mengakses materi kapan saja secara mandiri, seperti forum, diskusi, atau email. Kali ini, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selama mengikuti pembelajaran, saya memahami bahwa manajemen ASN yaitu bertujuan untuk menciptakan pegawai yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tujuan manajemen ASN. Kedudukan ASN sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama adalah PNS dan P3K, yang memiliki hak dan kewajiban yang sedikit berbeda, tetapi memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Fungsi dari ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekatan pemersatu bangsa. Untuk tugas ASN sendiri, melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional, dan mempererat persatuan kesatuan bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip utama kode etik ASN. Yang pertama, integritas, yang kedua, profesionalitas, yang ketiga, akuntabilitas, yang keempat, netralitas, dan yang terakhir, transparansi. Untuk tujuan kode etik yaitu menjaga martabat ASN, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN, menghindari penyalahgunaan jabatan. Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu cara mengelola ASN dengan menilai kemampuan, keahlian, dan hasil kerja seseorang secara adil tanpa melihat latar belakang pribadi atau perbedaan apapun. Tujuannya guna mewujudkan ASN yang profesional, menjamin keadilan dan objektivitas, meningkatkan kinerja ASN, menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas, memberikan pelayanan publik yang berkualitas. ASN yaitu sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang bertujuan membentuk pegawai yang profesional, kompeten, berintegritas, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolanya dilakukan dengan sistem merit, yaitu berdasarkan kualitas, kemampuan, kinerja secara adil dan objektif tanpa membedakan latar belakang apapun. Untuk materi yang kedua yaitu Smart ASN. Smart ASN merupakan ASN yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang mumpuni, menjunjung tinggi integritas, bersikap profesional, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika zaman guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bermutu. Tujuannya, meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ASN, menguasai literasi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab, membentuk karakter berintegritas sesuai nilai dasar ASN, berakhlak, meningkatkan kemampuan adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan, mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas. Literasi digital sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah digital skill,
yaitu kemampuan teknis menggunakan perangkat keras, lunak, dan aplikasi perkantoran atau pelayanan publik. Yang kedua adalah digital culture. Digital culture sendiri yaitu membangun wawasan kebangsaan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam aktivitas digital dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi pelayanan. Yang ketiga, digital ethnic. Menerapkan sopan santun dan etika profesional saat berinteraksi di ruang digital atau media sosial, termasuk menghindari penyebaran hoaks. Yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan melindungi data pribadi dan negara dari ancaman cyber seperti penggunaan password kuat dan autentikasi 2 faktor. Hal yang menjadikan eye-opener bagi saya adalah pentingnya sistem merit dalam menjamin keadilan dan profesionalisme dalam birokrasi. Saya menyadari bahwa karir ASN seharusnya dibangun berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan tertentu. Selain itu, konsep Smart ASN membuka wawasan saya bahwa di era digital saat ini, ASN harus memiliki literasi digital yang baik. ASN harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, tidak menyalahgunakan sistem, serta menjaga keamanan data dan informasi. Saya juga semakin memahami bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Penerapan di tempat kerja. Dari pembelajaran ini, beberapa hal yang ingin saya terapkan di tempat kerja. Yang pertama, bekerja sesuai prinsip sistem merit, yaitu meningkatkan kompetensi dan kinerja secara berkelanjutan. 2. Mengembangkan literasi digital agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan. 3. Menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tugas. 4. Beradaptasi dengan perubahan serta terbuka terhadap inovasi. Sebagai ASN, saya ingin menjadi bagian dari birokrasi yang modern, bersih, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu konsep manajemen ASN dan Smart ASN menekankan peran pegawai melampaui tugas administratif, yakni sebagai pergerakan perubahan, melalui implementasi sistem merit, pengembangan kompetitif yang berkelanjutan, serta penguatan literasi digital, diharapkan lahir sosok ASN profesional yang kompetitif di kancah global.